langsung ngobrol sama sebelah itu cepet gitu. Nah dari situ saya mulai kenal dengan beberapa warung, dan di situ waktu kenal beberapa orang warung itu, dan karena sering ketemu, jadi saya lewatin jalur itu lagi, saya mulai tahu permasalahan mereka. Masalah mereka ujung-ujungnya sebenarnya adalah ya yang tadi seperti dibahas, kesulitan mengatur keuangan. That's it. Nah, saya pikir, memang momennya bareng 2010. Kayaknya memang this is my calling and I have to take this call. Gitu. Jadi ya saya mulai pelan-pelan ngajarin mereka juga untuk ngatur keuangan dengan cara yang sangat simpel, karena saya punya latar belakang yang pengetahuan dasar finance ada, meskipun tidak praktek gitu, tapi ya prinsipnya saya tahu. Saya mulai ngajar satu demi satu sampai tahun 2014-15 lah kira-kira, itu saya punya 37 anak didik. Anak didik lah ibaratnya gitu ya. Iya benar. 37 didik. Sebagian besar gagal. Nggak apa-apa Pak, emang begitu. Tapi yang berhasil juga bukan satu, yang berhasil lebih dari 5. Yang paling berhasil ada satu di dekat rumah saya sini, dia warung makan gitu, bukan, dia warung rokok awalnya. Dia orang Kuningan, orang mana, orang Kuningan Cirebon sana. Jadi saya sama dia bahasa Sunda lancar ngobrol. Saya biasa kesana keluar kalau saya mau ngerokok, saya kesana. Setempat yang paling sering saya datang. Saya paksa dia belajar untuk menabung. Pertamanya nggak bisa, tapi lama-lama bisa karena mungkin capek dicerewetin. Sekarang dia punya 4 warung nasi. Dia tidak punya warung rokok lagi, dia punya 4 warung nasi. Dia mempekerjakan satu warung nasi itu 6 orang. Beli itu. Salah satunya di belakang KPK. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, karena KPK lama nih. Tapi dia punya 4 warung nasi. Yang lain lagi ceritanya, ada satu tukang tambal ban di depan kantor saya waktu itu. Orangnya kelihatan sekali, dia sangat technically sangat bagus gitu. Jadi kalau kerja tuh senang sekali lihat dia kerja. Tekun gitu ya Pak ya. Dan yang datang banyak ke tempat itu, dan orangnya baik gitu. Tapi entah kenapa dia nggak pernah punya uang gitu. Sampai satu saat saya nemuin satu fakta bahwa ternyata uangnya habis untuk minum. Jadi dia habis punya uang, mabok, habis kerja lagi gitu ya. Akhirnya saya bilang, kayaknya kamu udah bilang jangan minum ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Gitu. Susah lah. Akhirnya saya bilang gini deh, saya punya teman di Karawang, dia butuh tukang penjaga gudang, kamu kerja di sana deh. Saya tahu orangnya jujur. Akhirnya dia kerja di sana. Nggak lama dia kerja di sana, dia keluar, dia bikin bengkel di Karawang, bengkel kecil. Sampai sekarang saya masih rutin kontak dengan dia, dan masih ada bengkelnya. Masih ada bengkelnya. Udah agak lama sih kontak sih, tapi bengkelnya sekarang sudah lebih besar gitu. Jadi maksudnya dari sekian banyak anak didik, satu saja yang berhasil, saya sudah cukup happy sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini mengingatkan saya bahwa masing-masing dari kita punya peran, masing-masing dari kita punya tugas di sini ketika kita dilahirkan, dan dengan segala yang kita tahu, ya kita ada mission to be accomplished gitu. Begitu sih. Bapak udah punya ini ya Pak, ada materinya Pak, boleh di-share Pak? Saya mulai share materi ya. Biar teman-teman lebih jelas nih. Oke.
Bentar. Oke, ini tadi ya, udah ya. Iya. Oke. Ini pola yang saya biasa pakai untuk bercerita ke teman-teman di warung-warung itu ya, teman-teman yang jadi anak didik saya. Yang pertama masalahnya adalah mereka tidak tahu sebenarnya kebutuhan rumah tangga mereka berapa dan tidak tahu prioritasnya apa. Jadi mereka cari duit aja gitu ya? Cari uang aja, pokoknya yang penting bisa makan gitu. Nah, saya coba ajar mereka untuk menulis, benar-benar nulis ya, bukan cuma diomongin, tulis hari ini, setiap bulan saya harus keluar buat apa? Uang sekolah anak, buat makan sehari makan berapa kali? 3 kali. Makan siang, pagi, siang, malam beda loh nilainya. Pagi mungkin 10.000 satu orang atau 5.000 satu orang, siang mungkin lebih mahal, malam mungkin lebih sama-sama siang gitu. Itu benar-benar harus tulis pertama. Terus udah gitu saya minta mereka menabung. Awalnya 10% lah gitu ya. Jadi kira-kira 10% dari yang mereka punya atau kadang susah kalau ngomong angka, tapi ngomong persen, ngomong angka deh. 1 bulan nabung 100.000 ya Pak. Begitu aja. 100.000 ya Pak, harus 100.000. Nah, atau juga tambahin lagi, Pak nabungnya 2 kali bisa ya Pak. 100.000 dan 50.000. Ini uangnya dipisah di 2 rekening ya Pak. Oh gitu, jadi udah diajarin beda rekening ya Pak ya? Biar nggak kecampur, jadi biar sistematis aja. Cari bank terdekat. Kebetulan waktu itu di Jakarta kan banyak bank kan ada di mana-mana kan. Iya benar. Gampang, jadi satu BCA, satu NISP misalnya, satu Danamon, atau Danamon, sekarang ada nggak Danamon? Masih. Iya. Terus apa ya, pokoknya semua deh, pokoknya dipisah. Jadi satu bank apa gitu, biar gampang Bapak Ibu ngaturnya. Jadi saya mulai begitu. Jadi mulai minta nabung berapa, sebut angkanya 100.000, 200.000, berapapun. Yang kedua, belajar untuk tidak beli hal-hal yang nggak penting. Zaman itu belum ada HP, tidak terlalu matter sih, terlalu ramai. Tapi yang paling sering TV. Kenapa tuh Pak? Oh ganti TV gitu maksudnya? Ganti TV, ya. Terus beli baju. Terus udah gitu beberapa orang itu seneng beli perhiasan gitu. Nah itu yang saya coba ajarin ke mereka di titik pertama ya. List down kebutuhan, tentukan prioritas, tidak ngasih hal yang nggak beli hal yang nggak perlu. Hidup seirit mungkin. Itu yang pertama. Nextnya rata-rata mereka adalah pengusaha kecil. Iya, pengusaha kecil. Tapi mereka tidak pernah mencatat. Jadi kalau jualan apa, ya pokoknya gue beli berapa, jual berapa gitu. Mereka nggak tahu gitu. Pokoknya duitnya adanya segitu gitu aja ya. Iya, ini lebih susah daripada tahap pertama ngajarnya. Tapi harus dilakukan anyway. Jadi bikin 2. Jadi kalau misalnya beli rokok Sampurna, harga 9.000, saya ingat waktu itu 9.000, kita harus jual berapa? Catat semuanya, terus dicatat semua setiap bulan ada yang beli, catat. Jadi kalau biasa di warung-warung sekarang, kalau kita beli, mereka kan nggak pernah nyatet kan? Nggak pernah. Langsung nyatet, masuk aja duitnya. Langsung aja masuk cemplung gitu kan? Iya. Mungkin nggak harus setiap kali nyatet, tapi setiap hari di opnam gitu. Iya. Itu yang saya coba ajarin juga. Terus cari supplier yang harga paling murah, karena supplier banyak harga, beda 100 perak aja. Kalau dikaliin jumlah tertentu, meters loh. Benar. Udah gitu, sering beli, coba bayarnya boleh mundur nggak? Supaya mereka bisa beli
barang lebih banyak, bisa jualan lebih banyak. Khususnya untuk warung-warung, saya dorong mereka untuk punya barang yang lengkap. Kenapa kita pergi ke supermarket? Karena di supermarket semua barang ada. One stop shopping. Dan kadang-kadang impulse buying juga ya Pak. Kalau ngelihat ada barang ini, kayaknya boleh juga nih beli gitu ya. Iya. Nah, jadi tujuannya supaya ngelengkapin barang itu supaya kalau saya datang ya semua mereka bisa apa ya gitu ya. Sekaligus bisa jadi ada yang nggak, jadi omset mereka nambah. Nah, ngatur stok juga ya, mereka juga mesti punya stok, jadi nggak barangnya habis atau ada yang beli barangnya habis, atau malah dead stock istilahnya, barang yang tidak kejual dalam jangka waktu terlalu lama akhirnya rusak. Tekniknya itu caranya sangat teknis dan untuk masing-masing setiap bisnis beda-beda sih. Nah, terus itu berarti Bapak liatin satu-satu gitu ya Pak? Oh, ini kalau kayak gini kamu bad stock ini jangan lain kali jangan beli ini terlalu banyak gitu, misalnya gitu ya? Kalau pas lagi mampir ke sana aja. Jadi saya biasa jalan hari Sabtu pagi. Setiap pagi Sabtu jam 5 saya udah 5:30 lah. Saya udah jalan. Saya biasa pulang jam 9. Soalnya anak-anak kalau Sabtu kan bangun jam 8. Setidaknya jam 9 saya udah sampai rumah, saya bisa main sama anak-anak. Lumayan 3 jam. Lumayan 10.000 langkah, lumayan ngurangin 1 minggu. Iya, benar. Lumayan ngobrol juga sama orang-orang. Iya. Oke, nextnya ini juga penting, bekerja sebagai pemilik, at the same time bekerja sebagai pegawai. Jadi intinya kita adalah pemilik dari usaha kita, tapi kita juga adalah pegawai dari usaha kita. Pemilik menentukan strategi, menentukan gimana ya kita mau apa, pegawai nurutlah sama si pemilik. Apa yang direncanakan si pemilik nurut gitu. Kalau buat saya pribadi, ini kalau sharing pribadi ya, buat saya pas lagi masa-masa awal saya sebagai berusaha sendiri, saya merencanakan sesuatu malam. Siangnya saya hanya ngerjain apa yang saya rencanain malam itu. Saya seperti dua kepribadian. Kalau malam saya bebas merencanakan apapun, siang harus nurut. Jadi pemilik dan pegawai. Aplikasinya adalah uang juga harus ke-split. Uang usaha bukan uang pribadi. Nah, itu biasanya tuh yang suka lupa ya, Pak ya? Ya, jadi kita harus menggaji diri sendiri berapapun nilainya. Yang artinya gaji itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, toh? Iya, benar. Nah, gaji itu diambil awal bulan dan tidak boleh ngambil uang lagi. Nah, ya pokoknya kayak pegawai aja lah gitu ya. Pegawai aja. Jadi cuma ya posisinya pegawai, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gajinya segitu aja. Gaji diambil sesuai dengan kebutuhan tadi yang berhasil disetujui. Jangan lupa di situ ada bukan hanya untuk makan tapi juga untuk tabungan, juga untuk sekolah anak, itu juga masuk dalam itu. Nah, kalau misalnya sampai gaji itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2 tindakannya. Naikin gaji atau turunkan kebutuhan. Betul ya, gitu ya. Naikkan gaji atau turunkan kebutuhan. Kalau saya menyarankan turunkan kebutuhan kalau bisa. Jadi gaji tetap segitu. Ya, kira-kira begitu pola saya ngajarinnya. Prinsipnya pengusaha dan karyawan itu beda. Ini pas lagi awal-awal saya mulai kerja sendiri, seorang teman baik saya suka curhat sama dia. Aduh, kalau saya kok masih kerja, bulan ini saya masih digaji ya. Uang saya nambah ya. Misalnya saya digaji 5 juta, misal. Kalau misalnya saya bisa nabung sebulan 2 juta, misal. Bulan ini saya nambah 2 juta loh.
Iya. Dalam 1 tahun saya nambah 24 juta loh. Iya. Tapi sebagai pengusaha, uang saya nggak karuan, hilang kemana-mana. Saya harus bayar ini, harus bayar itu, proyek belum tentu ada. Atau proyeknya belum dibayar gitu ya Pak? Proyek belum dibayar, ada proyek yang rugi. Iya. Nah, di awal-awal, kalau kita mengambil ukuran, membandingkan, aduh iya ya, kalau saya sebagai pengusaha, kalau saya sebagai karyawan, saya masih dapat begini. Iya. Kok kayaknya mendingan gue balik lagi jadi karyawan ya. Akhirnya balik comfort zone itu lagi. Kalau buat saya, itu pergulatan pribadi saya waktu awal-awal sih. Yeah. Tapi memang saya tidak mau kembali bekerja waktu itu. Jadi memang akhirnya saya hidup dengan sangat irit, benar-benar sangat irit. Padahal itu yang punya usaha ya Pak ya? Iya, saya cari semua yang termurah, sampai saking gilanya saya uang parkir pun saya hitung. Jadi dalam sebulan saya lihat persentase uang parkir berapa. Setiap hari saya catat pengeluaran saya waktu itu. Sekarang udah nggak bisa disiplin itu lagi. Waktu itu benar-benar karena memang saya nggak punya uang gitu. Iya. Benar-benar sangat picky gitu. Jadi nggak ada yang namanya pergi. Dulu pas lagi masih kerja saya masih bisa main-main sama teman, pergi ke nonton lah atau ke kafe lah. Iya. Bener-bener setelah saya mulai usaha sendiri, kayaknya 2 tahun pertama malah enggak gitu ya. Kalau pergi saya minta orang bayar gitu. Iya. Saya punya beberapa teman yang sangat-sangat baik gitu. Jadi mereka tahu saya lagi begitu. Jadi dibayarin ya Pak. Datang ke rumah, ayo kita makan yuk. Iya. Saya bukannya nggak punya uang ya, tapi saya benar-benar takut ngeluarin uang loh. Yeah. Takut ngeluarin uang karena sekarang saya punya tanggung jawab yang beda gitu. Iya. Takut nggak tahu kok nanti besok saya bisa, kalau misalnya nggak ada proyek gimana ya? Iya. Gitu ya. Nah, beda pengusaha dan karyawan ada di situ sih. Iya. Kalau karyawan udah nggak mikir ya. Bulan depan udah pasti gitu ya. Iya, pasti dapat duit kok bulan depan gitu ya. Betul. Itu juga yang akan menyebabkan mimpinya juga beda. Yeah. Mimpi jadi karyawan dan mimpi jadi pengusaha pasti beda. Pengusaha dia punya mimpi yang buat saya unlimited. Yeah. You can reach anything you want. Yeah. Karyawan ya kasarnya, saya dibesarkan dari keluarga yang mama saya dokter, papa saya punya percetakan kecil-kecilan. Oh, jadi bukan karyawan ya Pak ya? Bukan karyawan. Di keluarga besar yang lebih besar lagi juga ada punya toko roti. Jadi memang dasarnya kami memang bukan keluarga dari karyawan gitu. Jadi support dari lingkungan saya untuk menjadi pengusaha cukup besar. Papa saya sih sangat bangga begitu saya jadi pengusaha. Meskipun senang dia akhirnya nggak punya uang. Padahal nggak punya uang sama sekali, dan dia lebih happy daripada ketika saya bekerja dengan gaji cukup besar. Tahun 2001 ya, waktu saya kerja, saya digaji 7 juta. Udah besar gede loh, ya Pak waktu itu. Besar loh, 7 juta waktu itu, besar banget gitu. Amazingly ketika saya resign setelah 11 bulan, saya punya uang lebih dari, udah hampir 30 juta lah. Berarti hemat ya? Lebih dari 30 juta malah. Oke. Karena memang dasarnya memang nggak terlalu banyak expense. Oke. Iya. Oke, sekarang cerita tentang, ini teknis ya, kita cerita teknis ya. Karena pertumbuhan finansial. Tiap orang punya rezekinya masing-masing, tiap orang punya bagiannya masing-masing, punya pendapatan yang berbeda. Tapi semua orang akan melewati ini, kecuali orang-orang yang lahir dari orang yang sangat kaya. Oke, yang pertama, punya uang cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Digaji, misalnya gaji sekarang UMR berapa sih, 3 juta something? 4 juta lah, anggap 4 juta, cukup buat sehari-hari. Ya udah, cukup makan, nggak bisa nabung, kerja besok ya untuk makan, atau kuli bangunan misalnya, ya begitu kerjanya.
Yang harian gitu ya Pak? Harian, dapatnya harian, kadang malah nggak kerja. Itu stage pertama. Stage kedua, uangnya sudah lebih banyak. Jadi kebutuhan hariannya anggaplah sebulan dia butuh 4 juta, gajinya udah 6 juta. Udah harusnya udah bisa nabung ya. Ini bisa nabung. Nabung buat apa sih? Kebutuhan hidup untuk berapa waktu? 3 bulan. Angka 3 bulan ini silakan dirubah. 6, 12. Kalau saya 12. Iya. Emang amannya sih, iya 12 sih Pak amannya. Saya sarankan 12. Jadi buat teman-teman yang ada dalam kondisi ini, kebutuhan hidup jangan ditambah, tapi tabunglah, misalnya 4 juta, tabunglah sampai 48 juta. Berarti sebagai pengusaha ya, walaupun kecil-kecilan juga tetap harus ada dana cadangan atau dana darurat ya Pak ya? Polanya sama juga untuk pengusaha. Pengusaha punya overhead, misalnya overhead satu bulan 10 juta, 20 juta, anggaplah 10 juta. Saya misalnya saya overhead saya 10 juta, saya harus punya 120 juta cash ya, untuk bayar selama 1 tahun ke depan. Ini dana yang tidak boleh diganggu. Dana yang tidak boleh diganggu. Dan untuk dana darurat, entah buat apa dana darurat, ada kecelakaan atau apa segala macam, kita bisa ambil dari situ. Tapi dana ini harus dipenuhi. Nah, step ketiga, untuk urusan keluarga, pendidikan anak. Saya ingat papa saya ngomong pas lagi saya mau sekolah. Saya cerita saya sekolah bukan karena niat saya sendiri. Papa saya ngomong begini. Saya ingat banget itu, saya di garasi depan, dia sambil duduk, dia ngomong, papa tuh nggak punya pabrik besar, papa tuh nggak punya apa-apa. Papa saya bukan orang pintar, benar-benar bukan orang pintar. Dia hanya lulusan SMA. Mama saya dokter, tapi mama saya bukan dokter yang komersil, jadi dia lebih ke sosial ya. Iya, saya belajar banyak tentang bagaimana melayani itu dari mama. Mama itu sampai sekarang nih masih praktek. Sekarang dia umur 75 tahunnya ini, menuju 76, dia masih praktek sampai sekarang, masih sehat. Dia buka praktek di tempat kecil, dia sengaja pilih tempat yang kecil, yang nggak bagus, supaya orang tidak ragu untuk datang, dan dia kasih rate untuk berobat, murahnya luar biasa. Jadi emang sengaja dipilih tempat yang orang kalau datang tuh nggak takut gitu ya? Iya, itu saya belajar dari mama, dari papa. Papa saya bilang, papa nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih nguasain pabrik seperti orang-orang kayak dia nunjuk sini. Tapi papa cuma bisa sekolahin kamu. Papa saya bukan orang kaya, tapi 4 anak. Saya paling gede, S2. Yang kedua, S2 di Australia. Yang ketiga, S2 di Prasetya Mulia. Yang keempat, spesialis anestesi. Kami semua mendapatkan yang terbaik dari pendidikan yang papa mampu. Papa itu financial planner yang sangat baik dengan gayanya dia gitu. Apa yang saya lihat dari dia sehari-hari, itu saya belajar juga dari dia sih sebenarnya. Nah, jadi pendidikan anak ini tidak boleh dilupakan. Pendidikan anak ini adalah step berikutnya dari menabung. Yang keempat adalah asuransi dan investasi. Zaman dahulu nggak ada yang namanya asuransi, adanya investasi. Kalau investasi, kalau orang dulu ngomongnya beli apa? Emas. Betul ya? Belinya emas, belinya dolar. Paling gampang, paling gampang. Bukan dolar dulu. Ya dolar zaman dulu sih, sorry. Tapi emas, dolar gitu. Pokoknya yang kelihatan lah barangnya. Ya, atau beli tanah gitu ya. Ya, benar, properti. Nggak ada asuransi itu zaman dulu tuh. Tapi sekarang, kalau sekarang produk asuransi dan produk investasi sudah makin banyak. Nah, once teman-teman sudah bisa memenuhi tahap 3, bergeraklah ke tahap 4. Mulai investasi. Tapi jangan lewatkan tahap 3 ya. Kecuali memang tidak punya anak atau jomblo atau gimana ya. Tapi jangan lewatkan tahap 3.
sebelum masuk ke tahap 4. Tahap 4 asuransi investasi. Nah, beberapa kasus yang sering saya ketemui adalah begini. Ini kasus pertama. Gajinya 5 juta, pengeluaran 10 juta. Waduh. Beli make up, beli handphone baru. Itu biasanya karyawan tuh Pak kayak gitu? Atau semuanya bisa gitu ya? Ya, semua juga bisa begitu. Iya. Begitu beli apa? Paling sering tuh ya handphone. Udah gitu boba segala macam kayak gitu. Hitungin coba. Beli Starbucks berapa kali coba? Iya, Starbucks 50.000. Saya terakhir kali minum Starbucks itu dibayarin. Sampai sekarang saya I'm not a fan of Starbucks. Sorry ya, saya tidak mau bikin Starbucks. Saya minum kopi hitam aja. Cukup tanpa gula. Tanpa gula, lebih sehat lagi tanpa gula, low fat. Iya. Starbucks itu double minus. Pertama, gula. Mahalnya nggak karuan. Yang kedua, gulanya kebanyakan. Iya. Kopinya dikit. Pulang itu setiap hari, beli Starbucks sehari sekali, uangnya akan habis. Iya. Model begitu sering kejadian juga tuh untuk orang-orang yang kerja kantoran. Iyalah seminggu. Makan gaya makannya ke kafe lah selalu. Iya, benar. Nggak pernah bisa nabung, tidak pernah bisa masuk ke tahap berikutnya. Karena jadi lebih ke gaya hidup kali ya Pak ya itu ya. Iya. Udah gitu belanja, apalagi online sekarang, waduh, saya punya teman beli online barangnya aneh-aneh gitu, nggak karuan. Sampai di rumah nggak tahu barang banyak banget. Lagi murah. Oke. Ini tapi ini kejadian sering sekali terjadi. Kejadian yang kedua, kasus kedua yang sering terjadi adalah tidak memikirkan pendidikan anak. Jadi udahlah, lupain anak lah. Anak nanti bantuin. Yang penting pendidikannya cukup aja, nggak usah terlalu tinggi. Nanti bantuin usaha gitu. Iya. Ini ada beberapa orang berpikir begitu. Saya mendorong semua karyawan saya untuk menyekolahkan anak-anaknya yang punya anak untuk sampai ke batas tertinggi yang mereka mampu. Itu sampai kayak gitu ya Pak di kantor? Iya. Saya di kantor personalize sih, satu-satu setiap bulan satu masing-masing coaching counseling gitu. Jadi 1 jam lah setidaknya atau setengah 1 jam saya ngobrol gimana rumah segala macam. Saya memaksa mereka untuk sampai batas bisa harus masuk ke sekolah terbaik yang kalian bisa masukkan. Iya. Mungkin bukan Jakarta International School yang tahun sesuai budget juga. Juta. Yang mereka mampu lah, semampunya, sementok-mentoknya gitu. Ada satu karyawan saya udah resign sekarang, dia sekarang jadi camat. Hah, camat? Di mana? Dia pengen jadi PNS soalnya. Oh gitu. Dia bilang pas lagi saya kemarin Natal atau pas lagi saya ulang tahun nih. Pas lagi saya ulang tahun lalu, kita ulang tahun dekat ya, Mbak Olive. Iya. Sesama. Bulan apa Mbak Olive? Oktober. Nah, ya Oktober. Dia datang ke kantor, terus cerita, kita ngobrol macam-macam. Dia sebelum dia resign saya kasih uang. Dia bilang waktu dulu saya pas lagi dia resign saya masih belum punya pola yang rigid untuk mengatur keuangan. Tapi dasarnya memang saya udah nabung buat dia. Saya kasih ke dia waktu itu $2,000 kalau nggak salah. Oh, jadi Bapak maksudnya udah nabungin gitu ya buat dia selama dia sekolah? Gaji dia saya kurang-kurangin sih. Tapi uangnya saya pegang, tapi bukan uang saya. Iya. Jadi buat dia begitu dia resign, saya kasih $2,000. Dolar benar-benar 2 lembar. Gila. $2,000 ini buat, ini dia bilang, tapi ini bukan uang kamu ya, namanya Mansur. Ini bukan uang kamu ya, ini uang anak-anak. Kamu buat sekolah anak-anak. Nah pas lagi tahun kemarin dia datang, dia bilang, Pak, thank you ya Pak.
benar ternyata anak saya sekarang gini. Okay. Untungnya dia pakai buat emang buat sekolah anak-anak ya. Nggak bandel dia. Iya, dia nurut anak orang-orang yang nurut, dan dia punya pemikiran jauh ke depan. Oke, ini case kedua, tidak memikirkan pendidikan anak. Akibatnya adalah kalau misalnya kita ngelewatin ini adalah pertama, once anak itu besar, dia akan jadi beban keluarga. Benar. Betul? Benar. Dia akan jadi beban keluarga yang seharusnya kalau sudah besar, kalau misalnya tahap 3 tidak dilewati, anak-anak itu bisa bantu keluarga. Iya. Misal anaknya akhirnya sudah jadi dokter, dia bisa bantu adiknya yang masih sekolah atau segala macam gitu kan. Kalau enggak dilewati ya kemungkinan besar kejadian itu. Atau karena dia disekolahkan di sekolah yang abal-abal, yang akhirnya jadi salah pergaulan, dia jadi beban. Misalnya yang sering kejadian narkoba. Iya, itu paling gampang ya. Maksudnya gampang diakses gitu. Yes, begitu narkoba langsung perekonomian keluarga hancur. Hilang ngambil semuanya. Uangnya orang tua itu sudah sering kita dengar lah cerita begitu ya. Iya. Nah, itu dia kenapa tahap 3 pendidikan tidak boleh dilewatin. Saya tidak ngomong pendidikan formal saja, pendidikan akhlak juga. Jadi spend time with your kids untuk ngomong sama mereka gitu, karena anak-anak 1 sampai 1 titik kita udah nggak bisa ngomong lagi, karakter itu dibangun dari kecil. Iya. Jadi tahap 3 itu tidak melulu uang, tapi juga akhlak, karakter. Ya, ini kasus kedua yang sering ketemu. Yang tadi pertama punya uang dipakai berlebih, yang kedua nggak mikirin pendidikan anak, terlalu sibuk kerja nggak mikirin anak. Nah, ini yang kasus ketiga, tidak investasi. Jadi dia hanya berhenti di 2. Dia tidak investasi, dia tidak mikirin pendidikan anak. Dia yang penting dia cuma nabung aja, punya uang nabung. Anak yang sekolah biasa, padahal uangnya banyak. Usahanya ya tidak berkembang, ya begitu aja. Tapi once begitu ada krisis seperti sekarang, atau ada yang sakit parah sampai harus masuk rumah sakit, dia tidak punya asuransi, nggak bisa bayar pengobatan, atau pas lagi sekarang usahanya cuma segitu aja, dia tidak mengoptimalkan potensi yang dia punya, habis semua. Berarti itu emang mesti proporsional ya Pak ya, disarankan ya. Jadi maksudnya nggak cuma nyimpen duit aja tapi nggak pernah buat modal, atau anak sekolah juga nggak benar gitu kan. Betul. Saya bukannya bilang kita tidak boleh bersenang-senang dan hidup kita harus susah-susah terus gitu, bukannya. Ada bagiannya di bagian awal kebutuhan hidup, rekreasi juga perlu gitu. Cuman rekreasi itu nilai untuk biaya rekreasi juga kan sebenarnya relatif toh. Ya, disesuaikan lah. Ya, punya pendapatan setahun anggap 100 juta, terus 40 juta dipakai untuk jalan-jalan ke Korea. Oke. Is it make sense? No. Enggak. Terus 40 jutanya pakai kartu kredit, ngutang. Iya. Nah, itu cerita lain lagi. Zaman sekarang ada namanya fintech. Zaman sekarang, nah ya itu bahaya tuh Pak. Itu benar-benar bisa seringkali bikin keuangan berantakan itu. Fintech, kredit motor. Oh ya, satu lagi, masalah kredit motor itu juga sering kejadian. Saya tidak pernah menyetujui pinjaman dari orang kantor untuk beli motor. Iya tuh. Mau beli apa? Mau beli motor. Kenapa motornya memang? Nggak apa-apa Pak, nambah aja. Motor kamu sama motor saya bagus mana? Motor saya paling jelek di kantor. Saya kantor naik motor loh. Motor saya paling jelek, beneran paling jelek di kantor. Nah iya, ada itu udah jelek sih, motor kantor. Motor kantor.
Lebih jelek lagi ya, sering dipakai pasti itu. Kantor jelek, tapi motor saya di antara motor pegawai, motor saya paling jelek. Iya. Kalau mau beli motor bekas. Kemarin supir saya mau beli motor, supir rumah, saya bilang nggak beli motor baru ya. Beli motor bekas. Beli motor bekas harganya berapa sih? Soalnya kalau beli motor baru, harga misal 14 juta, 15 juta, 16 juta, terus dicicil kayaknya cuma berapa ratus ribu sebulan, tapi sebenarnya akhirnya kita bayar 24 juta akhirnya ujung-ujung. Iya, bunganya gede ternyata. Nggak investasi, bukan investasi. Belanja yang tidak ada gunanya gitu. Iya, belanja yang nilainya nggak akan naik dia. Betul. Nah, lebih baik membuang uang. Salah satu anak didik saya yang berhasil juga adalah supir saya. Supir saya pertama kali masuk ke kerja, tahun pertama dia mau keluar karena gajinya kekecilan. Memang uangnya saya tekan sih, saya udah ngitung sih dia biaya hidup berapa. Terus saya bilang, yakin mau keluar? Nih tabungan kamu di saya. Dia diem. Bener, saya nggak lupa ekspresi mukanya, dia diem. Maksudnya Pak, ini saya kan udah berapa kali bilang, kamu belum saya ajarin cara nabung. Sekarang saya nabungin buat kamu. Saya berapa kali lo ngomong, kamu pasti lupa. Nih uangnya 13 juta. Jadi Bapak bantuin dia nabung ya? Kalau tahun pertama dia bilang, diem, dia bingung, bener-bener bingung. Uang saya Pak, iya. Kalau saya kasih uang itu ke dia setiap bulan, dijamin habis. Iya. Nggak ada tabungan. Tahun kedua masih saya lakukan begitu, tahun ketiga masih saya lakukan begitu, tahun keempat masih, dia sekarang udah tahun ke-8. Tahun kelima saya masih lakukan itu, tahun ke-6 udah saya lepas. Berarti untuk minta orang nabung juga waktunya nggak instan ya? Mesti kita dampingin, kita awasin gitu. Kalau perlu orang-orang yang dalam lingkaran dalam saya bisa atur sih. Iya. Nah, untuk info, dia sekarang punya satu motor bekas, dia beli motor itu dengan harga 5,7 juta. Dia punya tanah di kampung. Lupa saya berapa meter persegi ya. Kalau nggak salah 900 meter persegi. Wah, gede itu. Dan ada rumah di situ. Dan dia bangun rumah orang tuanya. Dari nabung itu ya Pak ya? Oh ya, sebelum kita lanjut Pak, ini kan udah hampir jam 3. Saya cuma mau kasih tahu ke teman-teman, mungkin kita akan waktunya agak lebih panjang, 15-30 menit, supaya kita dapat ada tanya jawabnya gitu ya. Oke, gitu saya percepat aja ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Next-nya ini untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, beberapa share dari saya. Bahasanya obedient to proses sih, jadi taat sama proses gitu. Semuanya nggak ada yang instan. Jangan iri ngeliat keberhasilan orang. Dan nggak berarti jadi pengusaha itu langsung kaya karena punya usaha gitu. Kesannya kan kadang-kadang kita ngeliat orang, wah itu orang gila. Ada zamannya, ingat batu bara tuh. Iya benar, tuh cepet banget tuh ya. Semua orang batu bara, semua gitu. Sekarang mana batu bara? Hilang. Nggak ada, hilang. Yang sekarang, yang rame apa sekarang? Hand sanitizer dan masker. Masker. Semua ada musimnya loh. Yang penting jangan pengen cepat naik. Iya. Sabar. Prosesnya harus diikutin. Ada istilahnya namanya J curve. J curve itu adalah begitu kita mulai, kita akan turun. Nah itu yang kadang suka nggak disadari ya. Berarti ibaratnya siap-siap melarat dulu nih gitu. Yes, untuk naik. Siap nggak? Turun sampai sini. Iya. J curve istilahnya. Jadi siap nggak turun? How low can you go gitu. Nah ini yang banyak orang fail pas lagi ini. Iya, dia pikir padahal tinggal dikit lagi dia akan naik. Iya. Benar. Semua ada musimnya. Apa yang kita kerjain, apa yang kita tabur, itu yang dituahi pasti. Harus taat sama proses gitu. Jadi sabar aja. Iya. Kerjain semua sekecil mungkin
ujung-ujungnya jam terbang sih. Talent is not born. Talent itu bertumbuh gitu. Saya fotografer, dibilang foto 10.000 foto pertama kita pasti foto hancur. 10.000 foto tuh ya? 10.001 itu baru foto yang bagus, kasarnya gitu. Iya. Kalau di bisnis biasanya ada 10.000 jam gitu kali, mirip kali ya Pak ya? Iyalah, mungkin kayak begitu. Ini satu buku yang saya baca buku ini bisa sampai 6-7 kali pas lagi saya masih kuliah. Pas lagi awal saya mulai usaha. Ini buku sangat-sangat bagus. Kalau teman-teman ada di Gramedia bahasa Indonesia, beli. Bagus-bagus sekali. Ini buku tanda kutip seperti morfin. Buat seperti doping buat kita yang lagi usaha. Lagi baru mulai usaha, jangan takut gagal. Nah, ini prinsipnya. Watch your thought, become your words. Ini adalah, ada orang bilang nasib itu dari pikiran. Nasib itu ini mah nasib saya mah beda sama nasib dia gitu. Dia mah nasibnya bagus, nasib saya nggak bagus. Karena itu udah berpikir gitu. Iya benar. Nasib itu adalah ujung dari satu tindakan, dari pikiran, dari apa yang kita ketahui, kita lakukan, lalu jadi habit. Nanti kita akan bahas soal habit. Habit yang dikerjakan terus tiap hari kerjain terus jadi karakter. Karakter itu yang akan menentukan nasib kita. Ini dia habit. This is another book. Buku ini buku bagus juga. The key of mastering is cuma satu. Pengulangan berkali-kali. Cuman itu aja. Kerjain yang jadi keahlian kita, terus ulangin. Terus. Kayak foto tadi ya, jadi 10.000 foto gitu ya. Nasib dimulai cuma dari kebiasaan. Saya motret udah gak tahu berapa kali yang fail. Yang kita lihat yang keren ya Pak. yang dilihat orang, oh iya ya udah keren ya gitu ya. Kalau mereka lihat, gimana sih supaya bisa dapat foto keren begitu? Gampang. Ya begini. Mereka tidak melihat apa yang sudah saya kerjakan, 10.000 frame, berapa banyak yang saya foto, berapa kali saya gagal. Atau contoh paling populer sekarang, semua orang pengen jadi Ronaldo. Kekayaan begitu, tapi setiap orang kalau baca, gimana Ronaldo latihan. Dia latihan sebelum orang lain latihan, dia latihan sesudah orang latihan, dia masih latihan. Dan dia punya program sendiri, bla bla bla. Jangan melihat hasilnya aja, di belakangnya itu ada kerja keras yang luar biasa. Siapapun ngerjain gitu pasti nyampe ke sana gitu. Tinggal mau nggak kerjainnya. Benar. Nah, punya lingkungan yang mendukung seperti komunitas seperti gini itu saya sangat appreciate sih. Jadi teman-teman kalau ada acara ikut terus gabung gitu, saling dukung dan cari siapa mentor yang kira-kira bisa support gitu, karena ada masa-masanya kita dalam posisi mesti ngapain ya, ini susah loh saya loh, mesti gimana ya. Nah, mesti punya mentor yang mendukung, yang bisa ngejaga motivasi atau ngarahin atau ngasih visi lebih gitu. Ini saya cerita soal habit. Nah, a bit philosophical things. Siapkan diri untuk menerima berkat. Saya selalu percaya bahwa di atas itu seperti bendungan raksasa. Satu tetes ditetesin ke kita kaya raya. Masalahnya adalah kita siap atau tidak untuk terima satu tetes itu. Contoh, saya ambil contoh supir saya. Misalnya supir saya gaji dia misalnya 3 juta sebulan, misalnya 4 juta sebulan gitu ya. Saya kasih uang dia 1 triliun. Yang ada habis sehari. Apakah dia akan jadi orang yang lebih baik atau dia kawin lagi? Yang ada istrinya 4 ya Pak. Uang itu mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun habis. Benar. Apakah siap untuk begitu? Untuk 1 triliun? Mungkin dia siap untuk 10 juta. Mungkin dia siap untuk 30 juta.
tapi dia nggak siap untuk 1 miliar. Tiap orang punya batasnya. Saya mungkin siap untuk 1 miliar, 10 miliar saya siap. 100 miliar mungkin saya siap. 1 triliun belum tentu saya kuat. Filosofinya filosofi samurai. Samurai yang paling tajam, yang ini sebelah kanan, itu samurai yang paling tajam itu harus punya pegangan yang paling kuat. Kalau enggak, dia akan ngelukain tangan orang yang pegang. Sesuatu benda yang lebih kuat dari kekuatan diri kita will just kill us. Entahkah uangnya. Kalau misalnya saya kasih 1 triliun, 10 triliun, mungkin saya jadi pemabuk gitu. Wah, hura-hura nggak karuan. Orang punya duit banyak kok. Iya, orang punya duit banyak. Kalau saya dikasih cuma uang dikasih 10 miliar, saya bisa handle itu dengan lebih baik gitu. Nah, jadi filosofi katana, kalau misalnya katana yang paling kiri adalah katana kayu, pegangannya ya paling dibebet pakai kain. Udah cukup karena tidak akan melukai, itu biasa untuk latihan. Yang kanan untuk itu buat perang. Pegangannya sendiri dilebur bareng dengan dengan pisau itu harus dari besi yang sama kuat dengan besi si pisaunya. Harus sama kuat, nggak bisa lebih lemah. Karena kalau lebih lemah, begitu hanteman patah pegangannya hancur. Jadi siapkan diri kita untuk menerima berkat. Once kita siap, berkat itu tinggal turun. Kalau kita tidak siap, misalnya kita tidak siap, ya dengan segala pengetahuan tadi, dapat uang 1 miliar, hancur kita. Bukan soal berapa besar uang yang kita terima, tapi berapa siapkah kita menerima berkat itu. Gitu sih. Next-nya, keep dreaming, jangan puas diri, baca. Ada 1 buku lagi ya. Ini buku ini, Mbak Oli pasti udah baca. Kok yakin? Ini buku lama, tapi buku ini bagus sekali. Ada di Gramedia. Ini 3 buku teman-teman, kalau yang mau 3 buku ini beli ya, cari di Gramedia ya. Ada nih. Ini buku ini bagus 3-3-nya. Ini buku favorit saya 3-3-nya. Saya baca buku ini 3 kali, mungkin ini udah nggak tahu berapa kali. Jadi apa tuh yang terakhir bukunya, Pak? Blink. Blink. Oh iya, pernah. Ini buku ini bagus sekali, harus baca. Ini cerita tentang bagaimana kita bermimpi. Bermimpi. Nggak boleh ketinggalan zaman. Dan timing adalah segalanya. Banyak baca, banyak ketemu orang yang lebih pintar dan lingkungan yang positif. Jangan ketinggalan zaman. Adaptif, selalu beradaptasi. Masa-masa sekarang susah memang. PSBB sudah dilakukan, bukan hanya sekolah, tempat ibadah, kantor juga udah tutup. Kita kondisinya sekarang dalam kondisi extraordinary. Kondisi extraordinary yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Kondisi extraordinary tidak bisa dihandle dengan respon yang ordinary. Kondisi extraordinary butuh tindakan extraordinary. Semuanya mesti mulai dari kita ya, nggak bisa dari orang lain ya. Dunia pasti berubah. Setelah saat ini pasti berubah. Dan itu kita mesti adaptasi ya Pak ya? Iya, saya banyak dengar cerita si pengusaha yang resah karena harus usahanya macam-macam. Pegawai di PHK, ojol segala macam. Bukan cuma orang-orang di rumah sakit yang pusing, semua pusing. Krisis ekonomi bisa jadi krisis sosial. Yang saya percaya adalah ini pilihan semuanya. Kita mau tetap anggaplah panci panas ini adalah krisis. Kita mau pilih jadi apa? Jadi wortel yang keluarnya jadi lembek, jadi telur yang keluarnya jadi keras, jadi orang yang tidak bisa menerima keadaan, atau jadi teh
yang begitu diseduh harum. Harum dan enak gitu. Dalam kondisi begini, ini pilihan kita. Oke. Apapun, ini gambar yang bagus. Ini kayak lagu ya Pak ya? Lagunya siapa? Aduh, siapa tuh? Kok saya juga lupa sih. Iya. Yang tidak membunuh kita itu hanya membuat kita jadi lebih kuat ya Pak ya? Yes, itu sih. Itu sih dari saya sih. Oke.